Anda, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, ada 11.686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Selamat datang kembali di Kame Podcast KPKNL Pontianak bersama saya Jessica Deviana. Ini adalah episode pertama kami di tahun 2023. Tentu inovasi podcast yang dibuat oleh KPKNL Pontianak tetap berharap dapat menjadi wadah diskusi seputar isu maupun kebijakan yang dikemas dengan obrolan ringan dan santai untuk Anda. Data yang saya sampaikan di awal tadi merupakan data yang cukup mengejutkan. Bahkan jumlahnya berada jauh di atas kasus kekerasan fisik maupun psikis yang kurang lebih masing-masing berada di angka 9 ribuan kasus. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, Kame Podcast hari ini akan berdiskusi tentang kekerasan seksual. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Ibu Teti Fajarwandari, atau yang biasa disapa dengan hangat Ibu Teti. Selamat datang Ibu di Kame Podcast pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, Mbak Jessica. Baik Bu, seperti yang saya sampaikan di awal, hari ini kita akan berdiskusi mengenai isu kekerasan seksual. Ibu. Menurut pendapat Ibu, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Halo sahabat Kame Podcast, kembali lagi. Tema kali ini adalah tentang kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini kadang-kadang sesuatu yang sudah terbiasa kita dengar. Tapi apakah kita juga memahami sampai ke dalam-dalamnya seperti apa? Bisa jadi kekerasan seksual itu bisa dalam wujud fisik, bisa dalam wujud sentuhan, tapi bisa juga dalam wujud kata-kata, ataupun dalam wujud tulisan, itu pun juga bisa. Artinya, apalagi kita di dunia kerja. Di dunia kerja kita kadang-kadang secara tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin kita lihat sederhana dan mungkin barangkali kita tidak merasa itu kekerasan seksual, tapi sebenarnya itu kekerasan seksual, termasuk di dalamnya, maksudnya candaan-candaan, iseng-iseng, ngobrol, colekan-colekan, ya begitulah. Itu bisa jadi itu bentuk secara kecil-kecilan. Kalau kita lihat secara besarnya, memang kekerasan seksual ya seperti perkosaan, kekerasan di dalam rumah tangga, itu pun sebagai bentuk besarnya. Tapi kalau kita lihat di dunia perkantoran, dunia pekerjaan kita mungkin tidak akan sejauh itu. Tapi itu bisa menjadi bagian kecil dari sebuah kekerasan seksual. Berarti kekerasan seksual itu secara, kalau saya rangkum tadi ya Bu, itu adalah sebuah tindakan gitu ya, baik secara langsung maupun tulisan gitu ya, dan itu yang membuat korbannya merasa tidak nyaman gitu ya Bu. Terintimidasi bisa juga. Betul, terintimidasi. Baik, menyambung lagi apa yang tadi Ibu sampaikan, kalau tadi ada kekerasan seksual yang secara umum gitu ya, di rumah tangga gitu ya, ada juga di kantor yang tadi Ibu sampaikan. Saya punya data juga nih Bu, dari hasil survei yang dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja Indonesia tahun 2022 yang dilakukan oleh Never OK Project bekerjasama dengan International Labour Organization. Jadi mereka ini mencari 1.173 responden dan ada 420 responden atau 35,8% yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di tempat kerja nih Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana respon yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu ya Bu, sebagai tempat kita bekerja, meresponi upaya pencegahan dari kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja seperti tadi survei yang kita dengar. Oke. Saya yakin tidak hanya di Kementerian Keuangan, artinya di semua lini pemerintah pasti juga melakukan hal yang sama. Kalau di Kementerian Keuangan, saya pikir kita sendiri sudah mempunyai standar ketentuan terkait bagaimana kita harus berbudaya, bagaimana kita harus bertingkah laku, menjamin tingkah laku pegawai pekerja itu pada sesuai ketentuan. Kita kenal juga ada yang namanya kode etik, kode perilaku. Itu salah satu sebagai benteng untuk
kejadian-kejadian terkait kekerasan seksual ataupun terkait dengan hal-hal yang terkait dengan etika supaya tidak dilakukan. Nah, kalau beberapa contoh misalnya ada katakanlah kejadian ataupun hal-hal yang secara tidak sengaja mereka menganggap itu terjadi, itu juga tidak boleh semata-mata terus didiamkan atau dimaafkan dan berlalu begitu saja. Tetap ada sebuah tindakan dari pimpinan ataupun dari lingkungan sekitarnya supaya itu tidak kejadian berulang di tempat ataupun waktu yang lain. Jadi ibu kita juga sudah menyampaikan berkali-kali bahwasanya bagaimana kita harus saling menjaga diri, baik itu antar teman, ke bawah, ke atas, atau di samping. Artinya di sini saling mengingatkan. Kalau menurut saya cara mencegahnya, kalau ketentuan pasti ada. Nah, cara mencegahnya sekarang adalah berawal dari diri kita sendiri, supaya siapapun itu, ingat ya, kekerasan seksual itu jangan diartikan hanya dialami oleh perempuan. Iya. Itu bisa juga dialami oleh laki-laki, bisa juga dialami oleh yang usianya muda atau yang usianya tua. Artinya di sini siapapun bisa saja mengalaminya. Nah, supaya tidak mengalami, artinya kita mencoba dari diri kita masing-masing, dari diri kita pribadi masing-masing, supaya setiap pegawai juga ikut menjaga dirinya sendiri supaya itu tidak terjadi. Kalau ada rekan yang kemungkinan sudah ada tanda-tanda dilakukan oleh pihak lain, kita ikut menjaga rekan kita. Dan kita juga berhak dan berkewajiban untuk mengingatkan rekan kita yang sudah punya tanda-tanda akan melakukan. Disinilah saya yakin yang namanya jiwa Kemenq 1, Kemenq terpercaya ya, artinya di dalam lini manapun juga kita harus saling mengingatkan rekan kita, selain menjaga integritas dan sebagainya, menjaga kode etik perilaku itu harus kita lakukan mulai dari diri kita, rekan kita, sekeliling kita, untuk kemudian kita juga saling mengingatkan di antara pegawai yang ada. Mungkin itu caranya, salah satunya kembali lagi ke diri pribadi. Dan tentu saja saya tidak akan berbicara tentang agama manapun juga tidak memperbolehkan itu, artinya menguatkan diri itu dari sisi penguatan iman, dari sisi penguatan keluarga juga, artinya selain mulai dari diri juga mulai dari keluarga masing-masing. Mungkin seperti itu. Baik, itu pencegahannya berarti dimulai dari diri sendiri, kita menjaga orang-orang terdekat kita gitu ya Bu. Dan kalau di Kementerian Keuangan sendiri ini sudah ada, kalau tadi kita membicarakannya mengenai pencegahan Bu, Kementerian Keuangan itu sudah punya saluran khusus nggak ya Bu untuk melaporkan apabila terjadi tindak kekerasan seksual di tempat kerja? Ya, pastinya ada. Sama seperti halnya saluran untuk UAS itu kan ada ya. Yeah. Selain untuk kejadian-kejadian terkait pelanggaran pekerjaan, tentu saja ada saluran yang ada di Kementerian Keuangan terkait dengan kejadian-kejadian terkait dengan kode etik. Itu juga sudah ada saluran resmi untuk bisa membuat pelaporan, sehingga itu pun juga menjadi pengingat juga siapapun bahwasanya siapapun tidak boleh melakukan itu, dan siapapun juga akan dilaporkan tanpa memandang jabatan, kedudukan dia. Siapapun bisa dilaporkan apabila memang melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan di tempat pekerjaan. Baik. Terakhir nih Bu, Ibu kan sebagai pemimpin sebagai kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, apa upaya pencegahan yang telah dilakukan di Kanwil sendiri gitu ya Bu, di KPKDL, baik yang Pontianak maupun Singkawang, atau yang akan dilakukan nih tindakan secara langsung? Ya, satu pastinya penguatan budaya Kemenq, penguatan kode etik Kemenq di Kanwil dan juga di KPKNL dilakukan oleh masing-masing satuan kerja ataupun juga secara bersama-sama oleh Kanwil. Yang kedua ada namanya Bintal keagamaan itu juga ada.
Dan yang ketiga, kita ada yang namanya knowledge sharing 2 minggu sekali. Nah, kita menyelipkan ketentuan ataupun pembicaraan ataupun tema seperti ini, tidak hanya tema-tema tentang pekerjaan, tapi juga tema-tema lain yang menyangkut lingkungan kerja, menyangkut memotivasi diri, dan juga termasuk ini menyangkut hal-hal yang terkait dengan kekerasan seksual ini. PUG juga sudah kita sering sampaikan di kantor kita ya, di JKN Kalimantan Barat. Kemudian juga terkait kegiatan-kegiatan sosial yang juga kita lakukan, itu juga kita selipkan hal-hal yang terkait dengan kode etik, sehingga harapannya Kanwil di JKN Kalimantan Barat ini akan terus menggemakan supaya tidak hanya tidak terjadi di lingkungan Kanwil KPKN, tapi juga menggemakan hal ini supaya juga tidak terjadi di lingkungan teman-teman ini berada. Jadi mari semuanya membawa tone positif, membawa energi positif, sehingga dimanapun kita berada, insan Kemenkyu, utamanya insan DJKN Kalimantan Barat, menjadi contoh dan tidak menjadi penyebab dari masalah, namun menjadi bagian dari pemberi solusi masalah. Mungkin seperti itu Mbak Jessica. Baik, sudah luar biasa sekali apa yang diperjuangkan atau dilakukan ya Bu di Kanwil DJKN Kalimantan Barat. KPKN Pontianak juga mengambil bagian nih Bu. Kami juga ingin menyampaikan kepada penonton pada hari ini kalau kami juga terus mensosialisasikan, mengedukasi baik pegawai melalui kita ada namanya Senin Kame Bu untuk sharing knowledge. Kemudian kami juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat, sosialisasi terkait pentingnya awareness tentang kekerasan seksual di tempat kerja. Konten kami itu namanya adalah konten kami segerin. Baik, kami sudah sampai di akhir podcast kita pada hari ini. Bu, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu berdiskusi dan memberikan pemahaman kepada kami lebih jauh mengenai kekerasan seksual di tempat kerja, khususnya yang kami perjuangkan di Kalimantan Barat. Kami bersyukur atas pengetahuan yang Ibu berikan, dan ini bisa membuat masyarakat melihat kalau ini kita concern bersama-sama gitu ya Bu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode kami podcast selanjutnya.